Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 18 September 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf dengan judul Mengembangkan Perspektif Global. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita dan damai yang Kau nyatakan bagi kami. Sehingga pada saat ini kami juga bersyukur karena Engkau telah berikan waktu untuk boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami Bapa, sehingga kami pun boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam buku Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam menuju kesatuan, di samping kesatuan yang dimulai di rumah, mempunyai tujuan untuk bersatu dan bekerja bersama menuju tujuan bersama. Sangat penting bagi anggota gereja untuk mengembangkan perspektif global. Sebuah gereja tidak menunjukkan kesatuan yang sejati kecuali secara aktif membangun pekerjaan Tuhan di seluruh bagian bumi. Gereja harus melakukan apa saja untuk menghindari isolasionisme nasional, budaya, atau regional. Untuk mencapai kesatuan penilaian, tujuan, dan tindakan orang yang beriman dari berbagai bangsa haruslah bergaul dan melayani bersama. Perintah agung yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 tersebut menunjukkan perlunya mengabarkan ke seluruh dunia dengan tidak memandang bulu. Keselamatan adalah hak segala bangsa. Yohanes lebih lanjut mengatakan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk memberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat ini juga menunjukkan agar kabar Injil yang kekal atau Injil Yesus Kristus harus dikabarkan dengan skala global, dengan tidak pilih-pilih. Kemana saja kita pergi atau di mana saja kita berada, kita perlu mengabarkan kasih Allah tanpa pandang bulu. Sementara kita mengabarkan ke seluruh dunia dalam hal ini, gereja harus berhati-hati untuk memupuk kepentingan nasional yang terpisah, yang akan membahayakan kesatuan misi di seluruh dunia. Kepemimpinan gereja harus berpartisipasi sedemikian rupa untuk menjaga kesetaraan dan kesatuan. Berhati-hati untuk tidak mengembangkan program atau fasilitas di satu bidang yang harus dibiayai dengan biaya pembangunan pekerjaan dari daerah-daerah lain di dunia. Jangan satu daerah dirugikan oleh sebab pengkabaran difokuskan di satu tempat tertentu. Pengkabaran kita adalah pengkabaran global. Dan seluruh dunia memerlukan juru selamat. Perspektif global ini diperlukan oleh anggota gereja hingga semua akan mendukung hingga persatuan dapat terus dikembangkan bersama. Kiranya semua akan makin bersatu sebab mempunyai perspektif global yang sama dalam pekabaran Injil. Kita bersyukur
atas pengkabaran pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya semuanya ini menambah iman kerohanian kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Biarlah kami menjadi pengkabar-pengkabar-Mu. Kiranya kuasa itu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Inilah pengharapan kami Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.